So this is a collaboration between Kapalore Art Space and also Kersan Art Foundation. And this exhibition has been an ongoing project. So first of all, we have a total of 8 individual artists dengan 3 kolektif yang join New Chapter. So mereka berada di Malaysia selama 7 hari. So they came, they brought their artworks, they set up everything. So artis yang datang ke Malaysia total 6 orang. Walaupun tak semua yang boleh berada physically di Malaysia dan berada di Titian Huiba, namun semua artis dan semua kolektif punya, they are here remembered through spiritually lah. So I would like to thank Kersan Art Foundation for collaborating with Kapalore Art Space, because personally this is a groundbreaking exhibition whereas we get to experience and see the fusion between artworks. Seniman dari Jakarta juga atas inisiatif bersama nanti kita akan eksibisi di Kapalore. Sejujurnya dari awal saya kepengen karya saya itu, saya pengennya collaboration gitu. Kemudian sampailah dengan teman-teman Kapalore memperkenalkan saya kepada anak-anak dari orang asli yang kemudian bekerja sama dengan saya. Saya punya cerita tentang memori masa kecil saya, yaitu bagaimana satu cerita tentang saran dari orang tua untuk pada saat makan buah, kita makan buah, jangan sampai tertelan bijinya, karena waktu kecil itu kalau tertelan besok akan tumbuh di kepala kita pohon buah itu. Semasa kecil saya sangat ketakutan, demikian juga anak-anak seusia saya. Padahal sebetulnya bisa dilihat dari positive side ya, dari sesuatu yang lebih positif. Apa yang kita telan, apa yang kita kunyah, kita masukkan, sejatinya itu adalah buah pikir kita. Itu adalah apapun yang kita bisa keluarkan. Sepatutnya kalau besok pagi memang tumbuh, anak-anak bisa saling bertukar, itu harus disyukuri. Tumbuh buah, pisang, jeruk, semuanya berbagi-bagi, dan itu artinya membagikan cara berpikir kita, pengalaman kita. Dengan suku Semai dari orang asli yang ada di Malaysia. Dan karya saya ini sebetulnya soalan saya hanya sebagai background, dan karya anak-anak inilah yang menjadi bagian utama dari karya saya. Saya selama proses menyerap bahwa anak-anak itu memiliki garis-garis warna kejujurannya. Itulah yang kemudian menggerakkan saya pada saat saya di penginapan menyelesaikan karya ini setelah saya menyerap energi mereka gitu. Jadi saya sangat bersyukur bisa dipertemukan dan dijadikan karya bersama anak-anak. Ada sesuatu yang mereka inginkan, anak-anak penuh imajinasi, penuh keinginan gitu ya. Saya sama dengan mereka sebetulnya, karena setiap manusia itu homo ludens, orang makhluk yang bermain. Jadi mereka punya kejujuran. Saya rasa sebagai orang yang tidak tinggal di kota, mereka tinggal di alam raya, sepatutnya lah mereka peduli terhadap alam raya itu. Maka yang muncul di gambar-gambar dia banyak berupa pohon-pohon, lebatnya hutan gitu. Itu yang saya respon dengan kayu-kayu kering. Barangkali kita berhutang tentang indigenous lokal ya. Jadi kearifan lokal mereka itu bisa hidup tinggal dan survive dengan dia menghormati alam. Itu pesan yang menarik barangkali dari anak-anak yang sederhana. Justru kadang-kadang kita bisa belajar. Saya melihat bahwa di anak-anak ini mereka punya barangkali secara genetikanya mereka punya memori purba, di mana mereka mewarisi nenek moyang mereka melukis gua-gua. Jadi saya lihat
lukisan gua juga syarat makna, punya pesan, dan sebetulnya jauh lebih verbal. Tapi gambar kadang-kadang tanpa suara. Kita yang harus mendekat dan memahamkan diri kita tentang itu apa. Nah, itu yang kemudian di gambar saya juga terkena garis-garis kepurbaan, itu saya nikmati sekali. Jadi patut saya berterima kasih kepada anak-anak ini. Tes rekod 1 video makan. Memang macam nama kenduri ni dekat Indonesia ada dan Malaysia pun ada juga. So aku nak buat satu ada persamaan lah, culturing yang memang ini okey juga untuk aku nak ambil macam subject matter, sebab medium ni memang aku angkat macam hari-hari dekat Indonesia pun sama, Malaysia pun sama. Titel dia, nama dia kenduri. Kenduri ni aku buat macam medium je, sebab fokus aku daripada buat karya ni, aku ada discuss dengan aku invite siapa-siapa orang kena buat untuk makan bersama, and then aku borak atau aku cakap pasal family dia macam mana, atau dia punya plan untuk the future macam mana. So aku nak macam exchange dia punya soal apa, dia pun nak tanya aku punya soal apa. Ni macam kena ada satu sharing knowledge lah, macam tu. Jadi memang kenduri ni aku rasa sama dekat Indonesia pun ada, Malaysia pun ada, dan sama-sama memang poin daripada kenduri ni selesai daripada event tu dia ada satu doa bersama juga kan. Ini sama juga, kita sama-sama saling doa juga untuk all the best lah. Saya Hayati. Malaysia and Indonesia, we have a lot in common, which is something that not many of us realise. Kita memang serumpun, sama-sama Southeast Asia, sama-sama Nusantara. Bahasa kita pun tak banyak beza. There is similarities there. Our language, our food, even our culture, in terms of our clothing, there are also a lot of things that we share together. Sepatutnya dalam video ni memang aku nak buat ada interaktif. Memang siapa-siapa aku invite untuk kita kena makan bersama lah kan. Sepatutnya di sini pun aku kena letak daripada nasi lemak atau apa, tapi tak okey kan, sebab ini galeri, ini ruang untuk daripada sama kena, dan ini aircon juga pun selalunya dia on. Kalau aku letak sini nasi lemak dengan nasi kandar dengan lain-lain tu kena nanti tak okey kan, tak sedap. And then aku change lah, aku ganti dengan local dia punya snack, atau ada satu candy juga yang memang selalunya lah orang lokal ni nak beli. And then aku nak buat satu interaktif, siapa-siapa bolehlah ambil ni secara percuma atau free lah semua. And then wajib ada writing, macam dia tulis dekat post note tu macam make wish, atau dia nak doa lah, macam aku nak sampel, aku nak saya nak kahwin, macam tu agak template. Jadi macam sebuah macam doa lah untuk kita make wish atau terwujud di tahun ini ke atau tahun depan. Macam hal-hal baik lah semua dekat sini aku tengok. Jadi semua aku invite untuk ada interaksi dekat karya ini, karena memang karya ini sifatnya interaktif. Ada video, daripada video mapping macam dulu ni memang aku duduk pada Jogja, aku study dekat ISI Jogja, and then aku memang selalunya pergi Malaysia ni untuk event daripada fine art juga. Aku ada visit daripada galeri, aku ada balai seni, apa semua. Memang aku tengok adalah sama juga, sebab kita ni macam satu rumpun ni Melayu. Subject matter atau memang kena teks untuk daripada artwork ini sama-sama politician juga, ada politik, about politik juga, macam art and activism juga. Tapi hari-hari pun aku rasa sama juga, ada soal-soalan macam hari-hari dekat family, ada hari-hari juga kita keseharian juga. So aku rasa next ni kena ada selalunya kita buat satu collaboration pun okey juga, kerana sebabnya sama kan, macam Malaysia dengan Indonesia ni punya culturing sama. Dia aku rasa memang untuk dia buat lagi okey ni kena buat subject matter yang lebih okey lagi.
Saya bicara tentang sosok, jadi sosok di mana ada hal sebagai perempuan itu kita punya persepsi diri kita sendiri. Tentunya kita mau jadi indah, jadi bagus, menjadi bling-bling di depan mata orang. Tapi apakah itu sudah berhasil? Nah, apakah itu sudah ada di diri kita? Tentunya dari semua elemen masalah-masalah perempuan dalam kolektif ini, ideal adalah menjadi sehat, menjadi bersinar dimanapun. Nah, jadi saya mewakili untuk semuanya untuk menjadi bersinar. Hal apapun kita harus belajar lebih pada tematik-tematik itu. Makanya judul ini adalah perspektif I, you, we, her. So, semua perempuan itu punya pandangan tersendiri. Nah, aku gak tahu ini sepakat atau enggak. Tapi aku yakin dimanapun di dunia itu selalu menjadi fenomena-fenomena ketika perempuan berbicara. Karena sejujurnya dalam sejarah cerita perempuan itu banyak dihilangkan. Cerita perempuan itu selalu in behind the scene. Padahal laki-laki yang kuat itu selalu ada perempuan yang lebih kuat. Nah, mungkin apakah ini terbaca? Kita nggak pernah tahu. Mungkin semoga ke depan itu cerita-cerita perempuan, sejarah-sejarah perempuan, inspirasi perempuan itu harus equal, harus dikedepankan. Ini baru tahun ini, aku nggak tahu lagi 5 tahun ke depan Seperti apa? I don't know seperti apa. Aku pikir sekarang sudah mulai terbuka. Karena art itu sebelumnya adalah sesuatu yang susah, sesuatu yang sulit. Tapi semakin kesini art itu adalah sesuatu yang bagaimana kita membuat atau mengkreatifkan otak, tangan dan skill untuk menjadi sesuatu yang bisa dibicarakan. Jadi kalau untuk generasi perempuan, aku pikir please jangan berpikir who you are as a gender, tapi berlakulah sebagai profesi berkesenian yang kamu lakukan dengan cinta, yang kamu lakukan dengan luar biasa. Jangan pernah berpikir, oh aku perempuan, aku berkarya, oh ini. Enggak, lupakan itu. Bekerja di studio adalah you as human being. Kamu bisa bersaing dengan laki-laki tanpa pikir siapa kamu. Karena sosok-sosok kita tentunya campur tangan, campur apa laki-laki ya, tapi kita adalah orang-orang terdepan yang mempunyai kapasitas untuk berbicara lebih. Jadi sayang kalau perempuan tidak bisa berbicara lebih. So, thank you so much. Terima kasih kepada Dr. Isham, Mbak Leni, Encik Fadli dan barisan artis-artis kita yang sudi datang jauh dari Indonesia. Kami datang dari Indonesia ke Malaysia. Kami sudah sadar kalau Malaysia dan Indonesia adalah satu rumpun, dan awal dari saya untuk memilih tema dari karya seni juga, sebelumnya saya mengambil tema tentang Sekapur Sirih, di mana bagaimana sebuah kekerabatan, ada pertemuan yang mereka tidak lupa dengan saling menyapa, saling bercerita, saling banyak hal yang mereka ingin ketahui bersama. Jadi itu yang melekat antara Indonesia dan Malaysia. Persoalan apapun itu yang tersaji dalam karya saya juga, itu terlepas dari semua persoalan secara negara, tetapi humanity Indonesia dan Malaysia itu adalah yang tidak bisa dielakkan, adalah sebuah rumpun yang perlu saling erat dibangun, seperti itu. Karya saya yang saya tampilkan di pameran kali ini berkaitan dengan lingkaran masa. Jadi yang dimaksudkan itu adalah manusia itu tidak pernah lepas dengan perjalanannya. Manusia itu banyak masalah, banyak problem. Manusia itu punya optimisme, punya keinginan, punya mimpi, dan tidak terlepas dari apapun gejolak
kehidupan yang ada di muka bumi, manusia mesti bisa menyelesaikan persoalannya. Jadi karya ini saya bikin di lokasi dengan material plat sing dengan sedikit backdrop mural. Bapak itu boleh merincikan berkaitan dengan seniman tidak sepatutnya egois, dan seniman itu adalah agent of change. Karena kita juga tidak terlepas dari persoalan pandemi yang banyak sekali waktu yang membuat ruang kita juga akan punya batasan untuk saling berkomunikasi, saling eksplorasi seperti itu. Masih ada kesempatan untuk saling membuka komunikasi, saling terus membangun hubungan. Jadi tidak ada kata persoalan terlambat atau apapun, karena kita masih ada waktu untuk melakukan hal yang terbaik di depan berikutnya. Dan mereka kerja kolektif itu banyak sekali dari Sabang sampai Merauke. Mungkin yang kita bisa dengar tadi yang sudah disebutkan yang The Most. Saya malah kuliah ekonomi dulu. Terus habis itu saya hijrah ke Jogja, dan di situ saya mulai tertarik dengan seni halus. Bertemu dengan banyak seniman di Jogja membuat saya ingin mengembangkan semua potensi aja, apa aja yang ingin saya bikin. Sebenarnya ini karya main-main ya, main-main dari ya berhubung temanya eksperimental, saya jadi teringat memori saya waktu kecil ya. Saat kita dewasa itu biasanya kita melakukan pembikinan karya itu selalu ada beban bagaimana karya ini harus bagus. Tapi saat kita kembali ke anak-anak, apapun yang kita temukan material itu bisa bikin kita happy gitu, bisa bikin kita bahagia. Jadi saya teringat waktu saya main-main dengan magnet dan pasir, di mana pasir itu bisa bergerak-gerak yang bikin exciting ya, bikin saya gembira ya. Jadi saya ingin bikin karya dengan bahagia aja tanpa harus punya beban apa-apa, dan pada saat proses ini saya memang mengalami hal-hal yang menggembirakan, bahkan cenderung agak religius gitu loh. Jadi saya banyak hal-hal, makanya akhirnya dari main-main itu kita menemukan sesuatu yang berkaitan dengan semesta ya, dengan segala macam, dengan Tuhan lah terutama, dengan Allah ya. Itu yang bikin saya makin asik nih. Kalau lanjut ya karena Masa kanak-kanak itu adalah masa kita waktu itu masih pure, masih murni ya, masih melihat sesuatu itu dengan bahagia aja. Seperti kenapa saya bikin karya-karya superhero, kenapa saya bikin karya-karya yang saya ingin melakukan sebuah pembikinan karya itu tanpa harus terlalu berpikir terlalu dalam gitu loh, dimana dengan rule-rule seni rupa yang benar, kaidah-kaidah yang benar, sepertinya saya kurang cocok dengan itu gitu loh. Saya menjadi beban, saya harus berusaha untuk menjadi lebih pintar, lebih smart, tapi sebenarnya itu malah jadi beban. Sebenarnya berkesenian itu adalah sebuah gagasan, sebuah pemikiran, sesuatu yang ingin kita sampaikan aja, entah itu dalam bentuk visual. Banyak karya seni dengan berbagai macam, dan mereka punya penggemar masing-masing ya. Ada karya yang dinilai bagus secara absolut oleh banyak orang. Pada saat kita mengejar ingin membuat karya bagus yang untuk bisa bagus buat semua orang, itu malah menjadi beban dalam hidup. Jadi saya membuat sesuatu yang mungkin 1-2 orang yang tertarik itu sudah oke, udah sangat happy banget gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi akhirnya kita membuat karya itu happy. Saya pernah membuat karya dengan beban gitu loh, dan itu nggak happy gitu loh. Kita harus terlihat lebih pintar gitu loh. Tidak cocok buat saya. Karya yang saya tampilkan saat ini berjudul The Outline.
outline itu kita ketahui bahwa garis-garis kerangka yang kemudian berfungsi untuk mempertegas suatu objek atau mempertegas detail dari sebuah bentuk yang ingin ditonjolkan. Kemudian jika dalam keseharian garis-garis luar atau garis outline ini jika dianalogikan bisa dikatakan sebagai bentuk eksistensi manusia dalam menciptakan peradabannya. Garis-garis ini meliputi seperti dapat dikatakan sebagai pengontrol atau yang membantu individu atau kelompok dan komunitas dalam membantu mendewasakan manusia. Garis-garis ini dapat dikatakan seperti pendidikan, akal budi maupun akhlak ya, dan budi pekerti manusia. Ketertarikan saya pada gedung-gedung tinggi. Saya beranggapan bahwa di setiap gedung itu memiliki jendela dan di dalam setiap jendela itu memiliki kehidupan masing-masing. Di mana kehidupan itu kita tidak tahu semuanya memiliki pergolakan dan pergumulan yang ada di dalam situ. Setiap orangnya masing-masing memiliki perbedaan. Saya banyak belajar justru ketika saya mulai mengajar dan berinteraksi dengan anak-anak. Bagi saya, mengajar dan berinteraksi dengan anak-anak menambah pengetahuan yang belum saya dapatkan selama ini. Jadi saya beranggapan ketika berinteraksi sama mereka dan mulai eksis berkarya, saya beranggapan kita sama-sama bermain. Berkarya bagi saya sama halnya dengan arena permainan buat saya untuk mengeksplor teknik dan pengetahuan saya untuk lebih mengenal apa yang saya belum punya dari mereka. So the artworks that they brought here is basically a cultural exchange. They are bringing what is important for them and what makes them Indonesian coming here to Malaysia. And we can also see that some of the artists they value Malaysia as their neighbor. Bila melihat this exhibition come together, I can honestly say the narrative, the interconnectedness, and also the power of being close to one another definitely shines through. So overall, new chapter, we have various elements. Thank you so much to our Indonesian friends and also to those who are in support of Kapal Lorek and Keresan Art Foundation. We hope to create more meaningful exhibitions in the future. And if you have time, do come to Kapal Lorek and witness this amazing exhibition yourself. Thank you.